Film Kursk berkisah tentang peristiwa kecelakaan yang terjadi pada kapal selam milik Angkatan Laut Rusia. Kecelakaan ini terjadi pada 12 Agustus tahun 2000. Ledakan di ruang torpedo membuat kapal Kursk jatuh ke dasar laut. Saat itu, kapal membawa 118 personil Angkatan Laut dan hanya tersisa 23 orang yang selamat dari ledakan pertama. Para kru yang selamat bertahan di salah satu bagian kapal yang belum tergenang air. Mereka bertahan dari dinginnya air laut dengan persediaan oksigen yang semakin menipis. Lalu, apakah para kru kapal tersebut bisa diselamatkan? Inilah dia alur cerita film Kursk. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Mengawali cerita, seorang anak kecil sedang membenamkan wajahnya di air. Ia ingin tahu seberapa kuat menahan nafasnya. Misja namanya, anak seorang anggota Angkatan Laut Rusia. Cerita berlanjut di sebuah galangan kapal selam. Tampak orang-orang sedang bekerja. Saat itu banyak pelaut yang datang ke tempat itu, termasuk Mikhail. Mereka menagih gaji yang belum dibayarkan, namun membubarkan diri dengan tangan hampa. Mikhail akhirnya menemui Pavel, sahabatnya. Rupanya Pavel akan melangsungkan pernikahan dengan gadis pujaannya. Pavel mengatakan bahwa ia harus membeli beberapa barang untuk persiapan pernikahan: vodka, bir, grape, balon, dan champagne. Solidaritas para pelaut ditunjukkan di sini. Mereka patungan untuk membantu Pavel. Mereka pun segera bergegas untuk membelanjakan kebutuhan pernikahan. Namun, uang hasil patungan tersebut masih kurang. Mikhail yang tak ingin mengecewakan sahabatnya itu menggadaikan jam tangannya agar dapat mencukupi untuk membeli barang-barang kebutuhan sahabatnya itu. Tibalah hari pernikahan Pavel. Istri Pavel menanyakan kenapa Pavel tidak memakai jam tangan. Para pelaut pun kompak menunjukkan bahwa mereka sepakat tidak memakai jam tangan guna untuk mencukupi acara. Istri Pavel pun begitu terharu. Mereka bersulang dan menyanyikan Mars Pelaut. Pesta ini sekaligus pesta sebagai perpisahan dengan pasangannya masing-masing, karena sebentar lagi mereka akan segera berlayar menjalankan tugas negara. Keesokan harinya, semua kru kapal Kursk bekerja sesuai prosedurnya. Persiapan dilakukan dengan pengecekan, termasuk Mikhail dan Pavel mengecek torpedo yang saat itu kondisinya masih aman. Mesin pun dinyalakan. Kapal selam sepanjang 152 meter dan berbobot 14.000 ton itu siap menyelam mengarungi samudra. Kapal Kursk ini akan mengikuti latihan militer bersama puluhan kapal perang Rusia lainnya di Laut Barents. Lambaian tangan anak-anak melepas kepergian paus besi itu yang tiada sangka hari itu merupakan hari terakhir yang akan selalu dirindukan oleh semuanya. Misja, anak Mikhail, tampak bersedih melepas kepergian ayahnya menjalankan tugas negara. Sementara itu, puluhan kapal perang lainnya sudah menunggu kedatangan kapal Kursk untuk segera melakukan latihan yang akan dipimpin oleh Laksamana Grudzinski. Sementara itu, di tempat lain, Angkatan Laut Inggris dipimpin Kolonel David Russell turut memantau latihan armada Rusia. Russell dan Grudzinski sebenarnya sudah saling mengenal. Namun karena perang dingin akhirnya mereka jarang bertemu. Suasana di kapal selam terlihat para teknisi dan operator sedang mempersiapkan benar-benar keadaan kapal. Karena salah teknis sedikit saja bisa berakibat fatal dan mengancam keselamatan mereka sendiri. Di ruang torpedo, Pavel dan Anton sedang memeriksa kondisi torpedo. Mereka merasa khawatir.
Kapten Shirokov mulai memberikan instruksi latihan, uji tembakan rudal dan peluncuran torpedo. Dia mulai menanyakan kondisi persiapan. Reaktor nuklir berjalan baik, sedangkan suhu torpedo sedikit meningkat. Di ruang torpedo, Anton dan Pavel terus memantau kondisi suhu torpedo yang semakin meningkat. Akhirnya, Pavel melaporkannya kepada Kapten Shirokov mengenai kondisi terkini. Pavel saat itu meminta untuk segera meluncurkannya, namun permintaannya ditolak karena mereka belum sampai tempat uji coba. Sementara itu, suhu torpedo terus meningkat dan akhirnya malapetaka terjadi. Torpedo meledak dan membuat kapal Kursk kehilangan daya angkat. Kapal itu segera menuju ke dasar laut. Sementara terlihat para awak belum sadar apa yang mereka alami. Mikhail dengan sigap memerintahkan ruang 7 untuk ditutup. Mereka baru menyadari jika ruang torpedo telah meledak. Tak lama kemudian terjadi ledakan yang kedua yang menewaskan para awak kapal selam. Kapal pun mengalami kebocoran dan dengan cepat masuk melalui celah-celah mengisi ruangan kapal selam. Mikhail berusaha keras untuk mengevakuasi teman-teman yang selamat untuk segera menuju ke ruang 9 di Buritan. Ia memastikan tidak ada lagi yang tertinggal dan segera menuju ke ruang 9. Tersisa 23 kru awak kapal yang saat itu selamat dari bencana itu. Keadaan pun semakin tegang. Mereka berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rencananya mereka akan berenang, namun Mikhail menyuruh untuk menyisir ruangan dan mengambil dokumen berharga sebelum pergi. Mereka segera membagi tugas. Sementara itu, Angkatan Laut Inggris menyadari bahwa kapal Kursk milik Rusia telah karam. Mereka pun mencoba untuk menghubungi armada utara Rusia, namun tidak ada respon. Armada Rusia baru menyadarinya 16 jam kemudian. Keadaan di dalam kapal selam semakin parah. Genangan air semakin tinggi memenuhi ruangan. Para kru berusaha keras memperbaikinya untuk memperlambat air masuk. Mikhail terus memberikan semangat kepada para kawan-kawannya. Angkatan Laut Rusia menurunkan drone untuk memastikan korban selamat. Namun mereka berpikir tidak ada yang selamat melihat parahnya kerusakan yang terjadi. Keadaan di darat, para keluarga awak dan kru kapal Kursk sudah mendengar kejadian itu. Mereka cemas dan sedih. Istri Mikhail pergi ke markas Angkatan Laut untuk meminta kejelasan. Namun mereka masih menyembunyikan informasi itu. Para istri pelaut hanya bisa menunggu dan berharap tim penyelamat segera menyelamatkan para awak secepat mungkin. Di dalam kapal selam, oksigen yang semakin berkurang dan dinginnya air laut membuat kondisi para awak yang selamat semakin kritis. Pengolah oksigen tidak lagi berfungsi karena reaktor nuklir sebagai sumber dayanya telah dimatikan. Mereka masih berusaha keras untuk bisa menghidupkan pengolah udara dengan generator, namun pemantik berada di ruangan yang sudah dipenuhi air. Tim penyelamat kembali lagi memeriksa kondisi kapal selam dengan melakukan tes suara, namun belum ada respon. Saat itu, Sasha menyadari bahwa ia lupa mengingatkan waktu kepada Mikhail untuk mengirimkan tanda bahaya. Mereka segera memberi tanda dengan ketukan, dan tim penyelamat mendengar suara ketukan itu. Mereka segera bergegas setelah menemukan tanda-tanda sisa kehidupan di kapal karam itu. Mereka segera menghubungi kapal penyelamat. Istri Mikhail mendengar masih ada korban selamat dari kapal selam itu dan bergegas memberitahukan kepada yang lainnya. Sementara itu, armada Inggris masih memantau perkembangan.
Rusia juga belum meminta bantuan kepada mereka. Mereka tahu kapal Kursk banyak menyimpan rahasia, kriptografi, kemajuan sistem senjata, dan banyak lagi. Mereka tetap menyiapkan beberapa bantuan untuk evakuasi jika sewaktu-waktu diminta. Angkatan Laut Rusia pun mengadakan konferensi pers. Banyak para istri pelaut merasa tidak puas dengan pernyataan AL Rusia. Mereka masih menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Istri Mikhail pun melakukan interupsi terkait suara ketukan dari dalam kapal. Namun, jawaban dari Angkatan Laut Rusia tidak memuaskan. Suasana pun semakin ricuh. Di dalam kapal selam semakin mencekam. Mikhail dan Sasha melakukan hal gila dengan mempertaruhkan nyawanya. Mereka menyelam menuju ruangan lain yang sudah dipenuhi air demi mengambil pemantik generator oksigen. Pemantik itu dicari di setiap laci yang tidak diketahui di mana letaknya. Setelah ketemu dan akan kembali, sialnya Sasha mulai kehabisan nafas dan pingsan karena pintu ruangan macet. Dengan sekuat tenaga, Mikhail tetap mencoba menyelamatkannya dengan berusaha membawanya keluar dari ruangan itu. Pintu pun berhasil dibuka dan Sasha dapat dibawa keluar dari ruangan itu. Sasha berhasil diselamatkan. Generator pun dipasang dan mereka kembali mendapatkan pasokan oksigen untuk bertahan hidup. Mikhail mengingatkan Leo agar berhati-hati saat menghidupkan generator, karena jika alat itu terkena air maka akan meledak. Sementara, Angkatan Laut Rusia menurunkan kapsul untuk memulai penyelamatan. Mereka kembali menerima sinyal dari awak kapal selam yang menandakan bahwa mereka masih hidup. Kapsul itu berhasil mendekat dan membenturkan ke badan kapal selam. Mendengar benturan itu, para awak kapal selam yang selamat merasa gembira karena mereka akan segera diselamatkan. Sialnya, kapsul penyelamat itu kehabisan baterai dan memutuskan kembali lagi untuk mengisi daya. Di daratan, tim penyelamat mengecek kembali kapsul berusia tua itu. Setidaknya butuh 12 jam untuk mengisi daya agar baterai kapsul itu penuh. Keadaan di dalam kapal semakin pilu. Para awak benar-benar merasa putus asa karena tak kunjung diselamatkan. Ketika semua sudah tampak lesu, Oleg mengeluarkan lelucon yang membuat para awak sedikit terhibur dan melupakan sejenak nasibnya. Di darat, pengisian baterai sudah hampir terisi penuh. Tim penyelamat kembali datang. Para awak mendengarnya, tapi tidak sesemangat kali pertama. Kapsul penyelamat kembali menyentuh badan kapal. Mereka hanya mengetukkan palu untuk memberi sinyal tanda kehidupan. Namun, tim penyelamat masih gagal menyelamatkan mereka dan akhirnya memutuskan kembali lagi ke permukaan. Laksamana Grudzinski marah dan menghubungi armada Inggris. Grudzinski mengatakan mereka gagal melakukan penyelamatan dengan alat yang cacat. Namun, atasan belum melakukan konfirmasi untuk meminta bantuan. Sedangkan Inggris sudah siap dengan segala perangkatnya. Bersama Prancis, Norwegia, dan Amerika Serikat, mereka mengadakan konferensi pers dan menawarkan bantuan kepada Rusia berupa kapal selam canggih LR-5 untuk mengevakuasi korban selamat. Terlihat dari saluran televisi, pihak Rusia melalui Laksamana Petrenko justru menfitnah bahwa kecelakaan itu karena tabrakan dengan kapal asing. Sementara Laksamana Grudzinski meminta Laksamana Petrenko untuk menerima bantuan dari pihak Inggris dan lainnya. Ia berusaha meyakinkan bahwa mereka akan membatasi bantuan sehingga tidak akan mengetahui rahasia di balik kapal selam itu. Namun Petrenko bersikeras untuk tidak ada campur tangan asing. Pihak Rusia kembali mengadakan konferensi pers.
Istri Mikhail tidak sabar sehingga angkat bicara dan bertanya kejelasan kru dan mempertimbangkan kembali tawaran Inggris. Para keluarga protes dan memaksa Angkatan Laut Rusia berterus terang. Para keluarga itu merasa pihak Rusia menutup-nutupi fakta sebenarnya. Mereka marah dan memaki para petinggi Angkatan Laut Rusia. Kruczynski yang menyaksikan itu segera menelepon Inggris dan menerima tawaran bantuan. Dengan sigap, Inggris segera mengerahkan bantuan. David Russell sendiri yang memimpin operasi penyelamatan. Suasana di kapal selam semakin parah. Para awak merasa kedinginan. Air semakin naik. Mikhail berusaha untuk menulis sesuatu. Ia ingin meninggalkan kenangan lewat secarik kertas, namun tak tahu apa yang akan ditulisnya. Di darat, negara-negara yang sedang perang dingin pun berkumpul. Petrenko menemui tim penyelamat Inggris dan Norwegia. Pada kesempatan itu, Rusia makin bersikap gengsi dengan tawaran bantuan mereka dan mengatakan peran Inggris masih belum dibutuhkan dalam operasi ini. Dengan kerendahan hati, justru Inggris meminta Rusia menerima bantuan mereka karena hanya beberapa jam saja mereka bisa menyelamatkannya. Namun, lagi-lagi Rusia masih bersikap sombong. Kapsul penyelamat kembali turun berusaha menyelamatkan, namun lagi-lagi gagal dan semakin rusak parah. Para awak sudah tidak lagi bersemangat dan benar-benar putus asa. Di saat kritis itu, Oleg mencoba menyemangati teman-temannya seakan dalam keadaan normal seperti biasanya. Namun sungguh sial, Leo teledor dengan menjatuhkan alat pemantik generator oksigen. Keteledorannya itu membuat ruangan meledak. Dan para awak berlindung ke dalam air. Oksigen pun semakin terkuras habis. Banyak kejadian dramatis di sini. Akhirnya mereka hanya punya kesempatan sedikit saja untuk bertahan hidup. Mikhail pun mengucapkan kata-kata terakhirnya dan mereka menyanyikan Mars Pelaut. Alat penyelamat Inggris pun diturunkan. Mereka berhasil masuk ke dalam kapal selam yang karam itu. Dari pemantauan tim penyelamat, mustahil masih ada awak yang selamat. Semua ruangan sudah dipenuhi dengan air. 23 awak kapal itu pun tewas, dikorbankan demi harga diri bangsa. Adegan beralih di sebuah gereja. Misja tampak memandangi foto ayahnya dan para pelaut lainnya yang telah gugur. Istri Mikhail pun memberikan pidato yang dihadiri petinggi militer Rusia dan membacakan surat Mikhail yang ditemukan. Surat itu ditujukan kepada Misja dan anaknya yang belum lahir. Misja menatap tajam kepada Laksamana Petrenko. Dia merasakan sesak dan menahan amarah yang dalam. Tak sudi ia menerima jabat tangan Petrenko. Akhir cerita, istri dan anak Mikhail pun pulang. Di tengah jalan, seseorang memberikan jam tangan Mikhail yang dulu sempat dijualnya. Para awak kapal itu meninggalkan 71 anak secara keseluruhan.